Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur Margono dimanapun Anda berada. Salam sehat untuk kita semua. Kembali berjumpa bersama saya Titis Muslimah yang akan menemani sedulur semua dalam podcast kesayangan kita, Podcast Mar, Podcast Kesehatan Margono. Dan tentunya kita di sini akan membahas tema yang tak kalah menariknya dari tema-tema yang sebelumnya, yaitu memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia pada tanggal 10 Oktober tahun 2025. Tema kali ini, akses ke layanan kesehatan mental dalam bencana dan keadaan darurat. Dan tak kalah menariknya juga nih, kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa pada pagi hari ini, yaitu Dr. Wiharto, SPKJ MKes. Halo dok, selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya hari ini dok? Baik. Alhamdulillah, sehat ya dok. Oke, yang kedua ada narasumbernya Bapak Beta Sugiyarso, Eskep Nurse MKep. Halo Pak Beta. Halo Mbak. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat dan sangat semangat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Oke, yang terakhir nih ada narasumber yang cantik nih, Ibu Dita Septi Aryani, Magister Psikolog Klinik. Halo, selamat pagi Mbak Dita. Baik Mbak Titi. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik Mbak Kesibukannya Titi. akhir-akhir ini apa nih Mbak Dita? Praktek Aja, oke. Gitu. Seperti biasa ya. Oke, sesuai dengan tema kita kali ini nih, kita akan membahas tentang akses layanan kesehatan mental dalam bencana dan keadaan darurat nih. Oke, menurut dokter nih dok, tahun ini kan temanya Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, menyoroti pentingnya akses layanan yang inklusif nih. Menurut dokter, bagaimana sih kondisi kesehatan jiwa masyarakat saat ini, khususnya pasca pandemi dok? Pasca pandemi, iya. Menurut survei sih 1 di antara 5 orang akan terjadi gangguan jiwa, apalagi setelah bencana seperti itu. Jadi nanti setelah bencana itu ada dibagi 3 tuh. Ada yang respon psikologisnya normal, kemudian ada yang respon psikologisnya yang disebabkan oleh distres yang ringan, yang ketiga distres yang berat. Seperti itu. Dan nanti penanganannya akan berbeda-beda juga. Seperti itu. Nanti reaksi individu juga akan berbeda pada 24 jam pertama, kemudian 48 jam kedua, dan 48 jam yang ketiga. Seperti itu. Oke, gitu ya dok ya. Oke nih, menurut Pak Beta sendiri nih Pak Beta, kan sebagai perawat jiwa ya Pak tentunya ya, pasti juga sering berinteraksi langsung nih dengan pasien. Bagaimana sih Pak sebenarnya tantangan sehari-hari ini dalam merawat pasien dengan gangguan jiwa Pak? Baik Mbak Titis, sebetulnya ada 5 tantangan nih Mbak Titis ya. Yang pertama dari aspek fisik ya, terus yang kedua dari aspek psikologis, aspek sosial, aspek spiritual dan kultural. Yang dari aspek fisik adalah kita memang harus siap ya menghadapi situasi pasien yang dalam kondisi kegawatan, ada yang mengamuk ya. Tentunya kita harus punya strategi bagaimana cara kita menghandle ya. Artinya ketika kita menangani pasien ngamuk ataupun pasien gaduh gelisah, kita tanpa melukai, harus penuh dengan kasih sayang. Bagaimana kesiapan fisik kita? Oke. Lalu dari aspek psikologis nih, jadi ketika kita menghadapi pasien, kita harus sadar bahwa kita itu sedang merawat. Nah, kalau kita yang merawat tidak sadar sedang merawat, ini sangat berbahaya ya. Betul. Bisa kita bertengkar dengan pasiennya. Betul. Seperti itu. Terus yang ketiga dari sosial, kita benar-benar berjuang menghadapi stigma. Ya, tidak hanya orang awam di luar sana, kadang masih ada juga orang-orang di sekitar kita, ya orang-orang kesehatan yang masih melihat bahwa gangguan jiwa itu hal yang hal yang istilahnya gimana ya, hal yang tidak diharapkan ya, ya memang tidak diharapkan ya, namun seolah dijauhkan, dicuekin, diabaikan seperti itu. Terus dari aspek budaya kultural, nah masih masyarakat beranggapan bahwa orang dengan gangguan jiwa itu karena ketempelan ya, kesurupan, kemasukan makhluk-makhluk halus seperti itu. Dan ada juga dari aspek spiritual sendiri, banyak terapi-terapi yang belum melibatkan dengan aspek medis ya, masih total dengan terapi-terapi yang dari spiritualitas itu. Sebetulnya itu tantangan-tantangan dan pengalaman ya yang kita dapatkan selama merawat pasien jiwa.
Oke, terima kasih Pak Peta. Nah, nih Mbak untuk Mbak Dita nih, saya mau tanya nih Mbak, sekarang ini kan banyak orang-orang yang mengalami gangguan stresornya meningkat ya Mbak. Sebenarnya kapan sih orang itu harus datang ke psikolog atau kita harus datang ke layanan kesehatan? Makasih Mbak Titis. Jadi gini, ketika seseorang itu mengalami gangguan fungsi tubuhnya, jadi kayak sering sakit kepala, sulit tidur, gitu. Atau kayaknya diare tapi nggak berhenti gitu ya sampai lama. Nah itu kita harus mulai aware tuh, kalau seumpamanya ada stres atau ada tekanan yang belum bisa diselesaikan begitu. Mungkin butuh untuk berkonsultasi atau butuh untuk ngobrol gitu kan. Nah yang kedua, ketika seseorang mengalami gangguan emosional, jadi gampang tersinggung, gampang marah, terus jadi oversensitif gitu. Padahal mungkin hal-hal itu biasa, cuman buat dia itu reaksinya jadi berlebihan gitu loh. Nah, yang ketiganya, ketika seseorang itu mengalami gejala gangguan dalam melakukan fungsinya sehari-hari, yang tadinya bisa kerja, bisa sekolah, bisa mikir nih, tiba-tiba kok kalau diajarin kayak ngeblank, bingung, nggak bisa menjawab. Nah, itu tuh mulai kita aware nih bahwa ini ada gangguan dalam menjalankan fungsinya sehari-hari. Atau ketika sudah mulai lepas kontak dengan realita, mulai muncul halusinasi, mulai pikirannya sudah kemana-mana nggak wajar gitu, ngerasa diikutin, ngerasa ada yang mau menyakiti, ngerasa terancam. Itu perlu nih orang itu mulai aware untuk berobat atau ke layanan kesehatan, pelayanan profesional. Itu Mbak Titis. Oke, siap. Nah, untuk Dokter Wiharto nih Dok, tadi kan dikatakan bahwa orang itu kan kayak mungkin lebih ke malu ya Dok, untuk datang ke layanan kesehatan. Menurut dokter nih, cara menghadapi stigma orang-orang yang mungkin nih malu, saya nggak mau lah datang ke sini, nanti takut dijudge atau gimana. Itu gimana Dok menanggapinya Dok? Iya, memang kan tadi Mas Beda juga terkait stigma ya. Jadi sebetulnya ada yang harus kita lakukan, do, ada yang harus tidak kita lakukan, don'ts. Kalau yang do apa? Jadi usahakan kita mendekati mereka, berperan aktif, tanyakan. Kemudian berusaha untuk empati, tapi jangan simpati loh ya. Kalau empati kan kita bisa merasakan, tapi tidak simpati. Kalau simpati itu kita nanti terlalu dalam, ujung-ujungnya jelek untuk kita. Kemudian hargai martabat mereka. Siapa sih dia? Sama-sama manusia. Kemudian kebutuhannya apa yang diperlukan? Itu yang harus kita lakukan. Kemudian yang don'ts, jangan kita lakukan. Jadi misalnya kalau kita ketemu dengan orang-orang tersebut, jangan menjudgment atau menghakimi itu. Betul. Terus jangan menyebarluaskan. Kadang kita secara nggak sadar itu ngobrol nih sama teman kita, tiba-tiba kita ngerasani. Nah, itu juga sering terjadi. Kadang kita orang medis, kadang tanpa sadar kita makan, kita di kantin, kita ngerasani, oh pasienku tuh ini loh. Nah, oh ternyata namanya secara nggak sadar dia tersebut. Itu. Kemudian jangan menghakimi. Kemudian jangan mengasihani mereka juga. Jadi kadang kan kita mengasihani seperti itu. Jadi ada hal-hal yang harus kita lakukan dan ada hal-hal yang tidak boleh kita lakukan untuk mereka yang terkena hal tersebut. Oke, terima kasih Dok. Untuk Pak Beta nih Pak, tadi kan sudah menurut Dokter Wiharto kan stigmanya seperti itu ya Dok. Kalau menurut perawat jiwa sendiri nih Pak, untuk mencapai stabilitas pasien itu dalam mencapai stabilitasnya dan dirawat jalannya itu gimana Pak? Baik, Mbak Titis. Jadi yang kita sedikit mundur sedikit ya Mbak Titis ya, terkait dengan tujuan bagaimana sih kita memberikan layanan perawatan jiwa itu ya. Kan ada 3 hal. Yang pertama adalah stabilitas emosi tadi, yang kedua adalah kemandirian pasien, terus yang ketiga adalah harapan hidupnya ya. Jadi yang pertama adalah bagaimana pasien-pasien yang awalnya sedih berlebihan atau reaksi berlebihan, menangis berlebihan dan yang lainnya itu menjadi tenang kembali seperti itu. Terus yang kedua adalah bagaimana
pasien itu bisa mempunyai kemandirian kembali yang tadinya tergantung dengan keluarga, tergantung dengan siapapun, dengan petugas gitu ya. Bagaimana dia bisa mandiri kembali. Terus yang ketiga, bagaimana si pasien ini kembali mempunyai harapan yang ke masa depannya. Artinya kita harus mengelola dari pasien mulai tidak stabil menjadi pasien mandiri, bahkan pasien bisa dikelola sampai untuk kedepannya, seperti itu. Nah, di situ butuh berbagai macam perawatan ya, baik dari pre-hospital, in-hospital, dan pasca-hospitalnya. Dari pre-hospital berarti kita harus memberikan edukasi-edukasi ya, baik di masyarakat atau di RT RW gitu ya Mbak ya, atau di klinik jiwa yang sering dilakukan di Rumah Sakit Margono gitu ya. Di dalam rumah sakit saat pasien dirawat atau dirawat jalan, rawat inap, itu juga mendapatkan layanan mulai dari asesmen ya, dikaji ini kenapa sebetulnya, terus diberikan terapeutik ya, bagaimana pasien bisa kembali tadi kemandirian dan punya harapan gitu ya. Diberikan terapeutik dari baik dari medis ataupun dari keperawatan, dari psikolog ya Mbak. Setelah itu dia pulang juga harus ada proses recovery yang dilakukan di lingkungannya. Ini pasca hospitalnya. Seperti itu Mbak Titis. Oke, biasanya ini butuh waktu berapa hari Pak untuk di hospitalnya sendiri? Ya. Untuk rata-rata rawat inap yang mencapai kondisi bagus ya Mbak, dari kasus, kalau kasus ringan dokter biasanya merawat 3-4 hari ya. Kalau kasus yang agak berat dari gelisah, mondar-mandir dan yang lainnya bisa sekitar 10 sampai dengan 12 hari. Adapun kasus yang spesial ya, yang kadang diberikan terapi baik farmakoterapi, psikoterapi, terapi aktivitas dan yang lainnya, itu responnya minimal ya, sehingga diberikan terapi ECT, TMS ya, yang saat ini sudah ada, dan bahkan nanti ada brain mapping. Nanti Dr. Wiarto bisa mengenalkan nih, sudah banyak layanan-layanan tambahan di Rumah Sakit Margono untuk pertama kalau bisa mempercepat penyembuhan ya. Terus yang kedua mempertahankan masa penyembuhan yang panjang. Syukur mesti harapan keluarga kan pengennya sembuh sembuh total gitu ya pengennya. Nah, tapi kita juga berupaya seperti itu, harapannya bisa mengoptimalkan kesehatan jiwa. Seperti itu ya Pak. Berarti kurang lebih di cover BPJS semuanya ya Pak? Ya, alhamdulillah selama ini masuk semuanya. Sampai 10 hari pun di cover BPJS semuanya. Betul. Oke. Untuk Mbak Dita nih, ada nggak sih Mbak, maksudnya perbedaan nih, kan ada psikiater, ada psikolog klinik kayak gitu. Ada perbedaannya nggak nih Mbak? Oke, kalau terkait dengan perbedaan antara psikiater dengan psikolog, jelas background pendidikannya kita itu berbeda. Kalau psikiater itu basic sekolahnya adalah dokter. Jadi sekolah kedokteran, terus lulus jadi dokter umum, mengambil spesialisasi di kedokteran jiwa. Sedangkan kita itu memang basicnya sebagai lulusan psikologi. Nah, psikologi sendiri itu ada macam-macam Mbak. Ada psikologi yang ke anak, ada psikologi yang ke pendidikan, industri dan organisasi gitu, sama di klinis. Nah, kalau yang klinis ini tergantung peminatannya. Ketika kita mengambil program selesai S1, ngambil magister profesinya, kita ngambil peminatannya di mana. Dalam menangani kesehatan mentalnya juga berbeda? Berbeda, mungkin yang kita pelajari sama ya, mengenai mental manusia, perilaku manusia begitu. Tapi mungkin terapinya yang berbeda. Biasanya kalau dokter itu menggunakan ada farmakoterapi atau terapi-terapi yang tadi sudah disebutkan sama Pak Beta tadi, ada ECT, TMS, mungkin nanti ada brain mapping begitu ya. Kalau kami lebih ke psikoedukasi, kita berikan psikoterapi, kita berikan konseling gitu, sesuai dengan kebutuhannya pasien. Dan biasanya itu merupakan rujukan dari dokter juga sih Mbak. Ketika sudah kondisinya stabil, barulah diarahkan ke kami untuk proses recovery-nya, mengembalikan bahasanya tujuan hidupnya, pemahaman mengenai dirinya. Gitu ya. Nah, menarik sekali ya Mbak Dita ya. Oke, selanjutnya buat Dr. Wiharto nih Dok. Tadi kan disebutkan sama Pak Beta dan Mbak Dita nih ada brain mapping nih Dok. Apakah itu brain mapping, bisa dijelaskan Dok?
Saya juga kurang paham nih. Siapa tahu ini salah satu unggulan dari Rumah Sakit Margono. Iya. Brain mapping atau kalau kita sih kalau di psikiatri namanya QEEG. QEEG. Iya. Jadi itu sebetulnya satu rangkaian. Jadi ketika misalnya ada pasien dengan gangguan jiwa berat nih, kita perlu diagnosis atau gambarannya kayak apa sih orang-orang dengan schizofren di otaknya. Kadang kan orang schizofren itu orang gangguan jiwa berat atau schizofren itu kan dianggapnya gangguan jin kan selama ini. Nah, itu ada alat itu tuh. Kemudian kita berikan alat itu, kemudian kita rekam, prinsipnya kayak EEG, elektroencephalografi. Jadi nanti kelihatan tuh gambaran otaknya sama perubahan warna di otak kita. Jadi otak kita kan ada macam-macam nih. Ada depan, belakang, samping, kanan, kiri, nanti dilihat. Nah, ternyata ada yang kalau gangguan itu warnanya merah. Kalau yang normal warnanya biru. Nah, nanti kelihatan tuh. Ternyata orang gangguan jiwa berat dia kenanya di lobus temporal misalnya atau di lobus occipital misalnya, seperti itu. Nah, itu jadi kita tunjukkan ke pasiennya, ternyata saya ada gangguan di otak saya, di gelombangnya, seperti itu. Nah, kemudian setelah kita dapat diagnosisnya, kemudian kita terapi. Nah, terapi kan selama ini ada terapi yang tadi farmakoterapi dan non farmakoterapi. Nah, yang farmakoterapi biasa kita lakukan obat-obatan. Nah, yang dengan tindakan yaitu tadi bisa dengan juga ECT, kemudian kita punya TMS, transmagnetic stimulan, dan yang terakhir dengan QEEG tadi. Nah, dengan alat-alat itu misalnya gelombang alfanya rendah, nah nanti kita tinggikan. Jadi dibuat dia jadi normal. Nanti kita evaluasi itu. Ternyata kita evaluasi beberapa kali kita melakukan perubahan gelombang ternyata jadi baik. Nah, itu juga akan membantu proses penyembuhan pasien. Pasien jadi lebih nyaman. Jadi di orang-orang gangguan jiwa berat dia harus sembuh secara farmakologi dan non farmakologi. Jadi sembuh sempurna. Jadi dia tidak minum obat, kemudian dia sembuhnya bisa aktivitas sehari-harinya, aktivitas untuk diri sendiri dan seperti aktivitas orang normal ya, Dok? Sosial. Betul sekali. Luar biasa sekali ya. Mantap sekali untuk Rumah Sakit Margono ya, Dok. Kebetulan kita juga sudah, alhamdulillah paripurna kita jadi tuntas ya. Jadi kita udah paripurna, jadi lengkap, insya Allah lengkap. Tinggal mungkin nambah beberapa SDM ya di kita ya. Untuk layanan unggulannya nih, Dok, di Poli Jiwa di Rumah Sakit Margono apa aja, Dok? Ya, kalau layanan unggulannya nanti ada psikologi. Kita rawat jalan, kita punya itu di QEEG gitu, bisa rawat jalan. Kalau konseling juga ada. Kemudian yang terbaru mungkin kita akan ada hipnoterapi. Nah, tapi nanti coba seperti apa. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar. Jadi layanan unggulan kita lumayan banyak. Yang di rumah sakit lain insya Allah tidak ada, di kita sudah ada. Siap. Terima kasih, Dok. Selanjutnya buat Mbak Dita nih mungkin ya. Bagaimana sih, Mbak, sebenarnya pendekatan konseling dan terapi psikolog nih? Kan tadi ada salah satu keunggulannya nih di Poli juga di Margono, terapi psikolog yang diberikan di Rumah Sakit Margono ini. Gini Mbak, tadi kan dokter sudah sebutkan ya, ada terapi yang farmakoterapi sama yang non farmakoterapi begitu. Nah, yang farmakoterapi itu jelas ya tadi wilayahnya dokter untuk memberikan terapinya begitu. Kalau untuk psikoterapinya sendiri, ketika pasien sudah dalam kondisi sudah stabil, sudah bisa diajak ngobrol nih Mbak, kayak kita nih. Tapi kan kadang-kadang dia punya perasaan, kok saya itu ODGJ ya, saya kok kayaknya nggak bisa ya, kayak gitu. Nah, kita yang bantu untuk memahami potensinya itu apa. Kita lihat, Mbak, potensinya ini yang harus dikembangkan nih. Nah, seumpamanya dia bilang, tapi nanti orang lain kok nggak bisa menerima saya bagaimana begitu. Berarti kita akan lihat bahwa Anda ini sudah mengalami kemajuan yang seperti ini loh, dengan potensi yang Anda miliki, nanti insya Allah akan diterima dengan orang lain kalau nih seumpamanya Anda bisa bermanfaat, bisa berfungsi begitu. Jadi mengembalikan fungsinya.
harapannya tadi supaya tidak terus-menerus pakai obat, dia bisa menyelesaikan kemampuannya sendiri. Gitu, mengatasi masalah, tekanan, kan nggak akan berhenti di situ aja. Gitu, jadi dasar mengembalikan kemampuan semula yang dimiliki. Oke, siap. Terima kasih loh Mbak Dita. Ini penjelasannya sangat luar biasa sekali ya. Oke, untuk Pak Beta sendiri nih Pak, di layanan rawat inap ini ada inovasi atau unggulan apa nih Pak di Rumah Sakit Margono Pak? Tadi kan di rawat jalan kan sudah disebutkan sama Dokter Wi. Nah, untuk di rawat inapnya sendiri seperti apa Pak? Baik, Matis. Yang pasti tadi disampaikan Dr. Wiharto bahwa selain terapi farmakologi ya, unggulan yang ada adalah SCT. SCT itu merupakan satu terapi yang saya perhatikan dari pasien masuk dengan kondisi yang begitu gaduh gelisah, pulangnya dengan digandeng dan naik kendaraan umum. Berarti ini kan bisa menunjukkan bahwa efektivitas terapi itu sangat luar biasa itu ya Mbak. Terus yang kedua, sudah ada TMS yang tentunya akan menjadi varian terapi dari medis dalam menterapi pasien-pasien jiwa, dan juga pada akhirnya mempercepat kesembuhan pasien dan memperlama masa sehatnya. Artinya biarkan pasien di rumah itu selalu sehat gitu ya, tidak paling kontrol rutin ya ke poliklinik untuk mempertahankan kesehatannya. Selain itu juga ada terapi-terapi psikososial di ruang perawatan. Jadi pasien yang dirawat itu tidak hanya diberi obat, tidak hanya di terapi-terapi SCT, TMS, tidak hanya itu, tapi juga bagaimana pasien ini bisa berinteraksi secara sosial dengan petugas. Kalau bisa dilihat ya di ruangan kami, di ruangan Rumah Sakit Margono ya, ruangan jiwa itu pasien dan petugas bisa berkoordinasi ya, bisa ngobrol dengan nyaman. Itu merupakan satu kebahagiaan dari pasien yang selama ini di rumah mungkin diasingkan ya, bahkan dipasung gitu ya. Ketika di rumah sakit mereka diterima ya, seperti dihargai dengan sesama manusia gitu ya. Nah, terus ada satu hal lagi yang kali ini inovasi yang selaras dengan tema kita Mbak Titis. Nah, ini inovasi ini belum kita launching ya Dok. Jadi mungkin sebentar lagi akan di launching oleh Rumah Sakit Margono. Nah, kami sedang menyiapkan yang namanya Jala Semar Sejiwa. Apa itu Pak? Nah, Jala Semar itu kan jaring gitu ya. Ya, jaring. Jadi seperti bagaimana Rumah Sakit Margono ini selalu mempunyai jejaring yang luas ya terkait dengan kesehatan jiwa. Nah, kalau kepanjangannya Jala Semar nanti lihat launchingnya saja Mbak, biar menjadi rasa penasaran gitu ya. Yang pasti dalam program Jala Semar itu ada program pre-hospital, in-hospital, dan pasca-hospital. Jadi pasien mulai dari sebelum di rumah sakit sudah kita perhatikan nih. Masyarakat bisa melakukan screening. Oh, ini saya punya orang, punya warga yang ngamuk nih. Nah, masyarakat bisa buka aplikasinya Mbak, buka di screening. Ini layak rawat nggak? Nanti aplikasi akan menjawab ini layak rawat inap. Tinggal klik minta penjemputan Mbak. Oh, bisa dijemput ya Pak? Betul, maka Rumah Sakit Margono akan melakukan koordinasi dan akan melakukan penjemputan pasien. Yang selama ini sudah berjalan adalah penjemputan pasien-pasien di masyarakat dan gratis 100%. Ya, tentunya dengan penjamin tadi BPJS ya yang selalu mensupport. Terus juga diterapi selama masa terapi sesuai dengan advice dokter. Setelah itu pasien sembuh bagus, bisa dijemput oleh keluarganya ataupun minta pengantaran dari kami. Nah, setelah paskanya itu pun akan dimonitor Mbak Titis. Dengan monitor dari tim Jala Semar Sejiwa, dan terkait dengan kontrolnya juga nanti akan ke Poli Jiwa. Seperti itu Mbak Titis. Jaraknya berapapun gratis ya Pak? Betul, gratis. Di cover sama BPJS semuanya. Oke nih, untuk Mbak Dita nih Mbak, saya punya pertanyaan nih. Boleh diceritakan nih kisah suksesnya, perubahan positif yang pernah terjadi pada pasien setelah menjalani terapi layanan psikologi nih Mbak mungkin? Oke, Mbak Titis, saya pernah punya satu pasien, anak-anak. Saya mendampingi beliau ini ketika pertama kali dia terdiagnosa leukemia. Gitu. Jadi dia sudah punya keinginan untuk sekolah. Jadi entah polisi, entah tentara, saya nggak ngerti, pokoknya jadi aparat begitu. Tiba-tiba dia terdiagnosa leukemia. Di situ dokter kan menghubungi dokter SPKJ nih. Lalu dokter SPKJ menunjuk kami untuk datang ke pasien tersebut gitu kan ya.
Awal-awal mungkin orang tuanya juga shock, anak ini juga shock, bingung juga dengan ketika sudah sakit ini bagaimana ya gitu. Karena dia usia kalau nggak salah 17 atau 18 saya lupa, pertengahan itu, akhirnya dia melanjutkan pengobatannya mungkin di tempat lain. Awal tahun ini dia WA saya, dia bilang, "Ibu, saya masih ingat sama saya nggak?" gitu kan ya. "Saya ini loh yang dulu itu didampingi ibu ketika terdiagnosa leukemia. Ibu doakan saya mau daftar ke Akpol sekarang." Gitu. Saya masih ingat ketika ibu bilang, "Ayo Mas, sekarang mau jadi apapun yang penting sehat." Jadi saya jalani kesehatan. Luar biasa sekali ya Mbak Dita ya. Berarti peran psikolog itu memang penting ya Mbak? Ya sejauh ini harusnya penting Mbak, karena selain aspek fisik sampai merubah pasien itu jadi yang berpikiran positif. Ya mendampingi dia berproses. Betul, Begitu. oke. Untuk Dokter Wiharto nih Dok, pertanyaan terakhir ya Dok. Bagaimana sih Dok proses penanganan pasien nih di layanan kesehatan jiwa yang di Margono dari konsultasi awal, terapi hingga tindak lanjutnya Dok? Ya. Kalau di Margono ada rawat inap, ada rawat jalan. Kalau dari rawat jalan biasanya lewat pendaftaran biasa ya, bisa online atau onsite. Oke. Kemudian kita anamnesis karena kita ada perawat depan, kita anamnesis dulu awal, kemudian baru ke saya. Saya biasanya kita anamnesis secara lega artis. Kalau dia 2 orang ada auto anamnesis sama alo anamnesis. Kemudian kita simpulkan kita DD apa nih diagnosis diferensialnya. Kemudian kita berikan terapi. Nah, terapinya itu bisa terapi farmakologi sama non farmakologi. Nah, awal kita berikan 2 minggu, kemudian kita evaluasi, gitu. Kalau membaik, kita teruskan evaluasi sampai 1 bulan. Ketika gejala-gejala primernya sudah membaik, biasanya saya konsulkan untuk non farmakologinya. Kita berikan psikoterapi suportif awalnya. Kalau dan kalau misalnya itu saya bisa lakukan sendiri atau bisa saya konsulkan ke psikolog. Nah, kolaborasi ya Dok. Kolaborasi biasanya memang saya berikan ke psikolog karena memang mereka juga image ke dokter jiwa juga masih negatif kan. Betul. Stigma kalau ke polijiwa berarti orang gila seperti itu. Makanya biasanya saya split ke psikolognya. Bisa ke Budita atau nanti ke Bululun. Kita evaluasi. Jadi biasanya kalau gangguan jiwa ringan saya evaluasi 6 bulan sampai 8 bulan. Tapi kalau untuk gangguan jiwa berat per 3 bulan. 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, ketiga, dan keempat. Nanti dilihat kalau memang itu farmakoterapinya bisa kita turunkan. Itu yang rawat jalan. Nah, kemudian yang rawat inap. Rawat inap biasanya adalah dari IGD. Nah, nanti dari IGD kita ada namanya scoring PANS SE namanya. Jadi ada kegawat daruratan psikiatri. Kalau memang dia gawat, scoring PANS-nya lebih dari 25, kita taruh di ruang isolasi dulu. Ruang akut namanya, ruang akut jiwa. Biasanya kita berikan terapi, biasanya injeksi dulu. Kita evaluasi sehari 2 hari, kalau dia sudah membaik, kita pindah ke ruang non akut, semi akut namanya. Kita evaluasi 2 sampai 3 hari. Kalau dia sudah membaik, kita pindahkan ke ruang non gaduh gelisah, ruang stabil. Nah, kita evaluasi sampai 14 hari. Tapi 3 hari sekali kita evaluasi nilai PANS-nya. Jadi kita selalu evaluasi 2 sampai 3 hari. Kalau sudah membaik, baru kita advis pulang. Itu pun harus kolaborasi dengan teman-teman perawat di anggrek, dan kadang kita juga ada asesmen psikolog yang harus di ruangan anggrek seperti itu. Nah, untuk layanan di Margono sendiri nih Dok, sudah ada ruang rawat inap khusus untuk pasien-pasien yang jiwa Dok. Lah, untuk kapasitasnya sendiri ini ada berapa nih Dok? Boleh dijelaskan Dok? Alhamdulillah, ini dulu 8 sama isolasi ya. Kemudian usul kita untuk nambah untuk karena layanan kita banyak permintaan, karena ada inovasi baru yang tadi yang dijelaskan sama Pak Beta yang Jala Semar. Kemudian kita ada jemputan, kemudian kita juga punya layanan terapi yang lain selain
farmakoterapi, ada ECT, ada TMS, dan yang terbaru nanti ada QEEG. Makanya kita pengen nambah sebetulnya. Dan sekarang alhamdulillah ada 30 tempat tidur. 30 tempat tidur. Iya, dan alhamdulillah terisi penuh ya Mas Weta ya. Jadi 30 itu terisi. Kadang kita juga over. Kadang setiap hari kita ada layanan jemputan. Jadi kita muter tuh free. Memang kita free memang kita jemput. Dan selama ini tiap hari minimal 1 sampai 2 pasien kita. Oh iya dok. Iya. Luar biasa ya. Terakhir itu ada pasung ya dulu ya. Pasung yang dipasung, betul-betul dipasung. Alhamdulillah kita terapi sudah membaik dan masih kontrol ya. Itu free area Jawa Tengah aja dok atau luar Jawa Tengah juga dok? Karena kita rumah sakit provinsi Jawa Tengah ya area Jawa Tengah. Area Jawa Tengah aja. Sementara untuk wilayah Banyumas Cakep ya. Oke, luar biasa sekali ya sedulur semuanya ya layanan yang ada di Margono ini. Oke, untuk Mbak Dita nih, bagaimana nih cara mendaftar masyarakat atau berkonsultasi? Apakah lewat Poli VIP, rawat jalan, atau layanan konsultasi psikologi itu? Oke. Sebetulnya untuk kesehatan jiwa ada layanan VIP-nya Mbak. Itu ada di unit geriatri di Abiasa. Setiap hari Senin dan hari Kamis pendaftarannya bisa lewat online maupun bisa offline gitu. Kalau untuk pasien BPJS atau pasien yang reguler yang datang ke Margono sini masuk ke rawat jalan bisa lewat online, lewat RSMS online maupun offline, ambil nomor pendaftaran di bawah lalu mendaftar ke klinik kesehatan jiwa. Nah, nanti seperti yang sudah dijelaskan tadi akan dianamnesa, diperiksa sama dokter. Lalu ketika memang butuh untuk pelayanan psikolog, dokter nanti akan mereferalkan ke kami. Oke, semuanya sudah di-cover sama BPJS kecuali Poli VIP ya Mbak? Dan juga untuk kita ini yang di Poli Jiwa nggak hanya untuk pasien aja Mbak. Jadi kayak orang mau asesmen buat keperluan adopsi anak gitu. Bisa. Iya, kita juga lakukan ya dok ya, gitu. Atau untuk kelayakan kerja, kadang-kadang butuh asesmen psikologi atau psikiatri, kita juga bisa melayani lakukan. Ya. Gitu. Oke, luar biasa Jadi nggak sekali. hanya untuk pasien aja, tapi untuk asesmen keperluan kedinasan juga bisa begitu. Terima kasih Mbak Dita. Iya, dengan senang hati Mbak. Oke, luar biasa sekali ya seluruh semuanya. Oke, sebelum kita menutup podcast pada siang hari ini, boleh nih dari masing-masing narasumber memberikan closing statement atau pesan-pesan buat seluruh semuanya. Boleh dimulai dari Pak Beta terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mbak Titis. Baik, sedulur Margono yang ada di Jawa Tengah dan di Indonesia ya. Ketika kita tahu bahwa apa yang namanya sehat jiwa atau permasalahan jiwa, kita harus ingat bahwa kita punya 3 area. Yang pertama adalah area sehat jiwa, yang kedua adalah area risiko, dan yang ketiga adalah area gangguan jiwa. Kita harus menyadari bahwa kita semuanya bisa masuk ke area ketiga-tiganya. Untuk itu ada 10 tips ya untuk sedulur Margono yang ada di Jawa Tengah dan di Indonesia, bagaimana kita selalu fit, selalu sehat jiwa, dan tentunya kita bisa semakin optimal dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah self direction ya. Pastikan bahwa semua kendali atas kehidupan kita dari diri kita. Yang kedua adalah person center ya. Kita fokus pada apa yang mau kita kerjakan ya, termasuk tugas-tugas kita, karir kita, dan yang lainnya. Terus yang ketiga adalah empowerment, pemberdayaan. Kita selalu fokus pada apa yang kita mampu untuk kita bisa melakukan sesuatu yang terbaik. Yang keempat adalah holistik ya, berpikirlah secara luas, jangan hanya bagian per bagian, tapi libatkan semuanya, baik dari aspek fisik, psikologi, spiritual, budaya, dan semuanya. Terus yang kelima adalah non-linear. Ingat bahwa yang kita rawat, yang di sebelah kita, saudara kita yang sakit, penyembuhannya akan bertahap. Tidak tiba-tiba minum obat itu langsung sembuh, itu tidak ya, tapi bertahap. Perlahan tapi akan menunjukkan sifat-sifat positif dalam penyembuhan. Terus yang keenam adalah strength base ya, atau basis kekuatan. Kita harus meyakini bahwa kita punya kekuatan dari diri kita yang diberikan oleh Sang Pencipta untuk kita bisa selalu sehat,
untuk saudara kita bisa selalu sembuh dan bisa semakin baik. Yang ketujuh adalah dukungan sosial, baik dari sekitar, keluarga, yang akan mendukung penyembuhan dan kesehatan diri kita. Jadi kita dalam sebuah keluarga harus saling support ya. Nah, ini baik dalam grup WA pun harus saling support ya, ataupun apalagi dalam realita ya, seperti itu. Yang kedelapan adalah ada respect, ada penghargaan. Selalu bisa menghargai orang lain dan kita bisa menghargai siapapun yang berupaya untuk semakin sehat. Yang kesembilan ada tanggung jawab dan yang kesepuluh ada harapan. Pasti semua orang punya harapan, Sang Pencipta pasti akan mengabulkan apa yang kita inginkan. Mintalah pada Sang Pencipta supaya harapan-harapan kita bisa tercapai. Saya kira itu, sedulur Margono, salam sehat jiwa dan luar biasa. Mantap, luar biasa. Terima kasih Pak Beta. Selanjutnya nih closing statement dari Mbak Dita. Sedulur Margono, yang namanya sehat mental itu bukan tidak pernah sedih, tidak pernah cemas, tidak pernah ada masalah. Tapi bagaimana ketika ada masalah atau merasa sedih bisa diatasi dengan baik. Kunci bahagianya ada 3. Yang pertama, hiduplah di masa sekarang, tidak usah terlalu memikirkan masa depan, karena nanti kita akan merasa cemas. Ya sesekali kita pikirkan boleh, tapi nggak harus fokus untuk masa depan. Dan jangan terlalu melihat di masa lalu, karena nanti kita sering merasa menyesal atau menyalahkan diri sendiri. Yang kedua, berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan yang ketiga, berhenti memiliki mindset bahwa kita bisa memenuhi ekspektasi orang lain. Ekspektasi atau harapan orang lain itu bukan tanggung jawabnya kita. Kebahagiaan kita merupakan tanggung jawab kita. Begitu, sedulur Margono. Oke, kebahagiaan kita, tanggung jawab kita. Mantap, luar biasa sekali Mbak Dita. Terakhir nih dari Dr. Wiharto, closing statementnya dok untuk sedulur Margono. Halo sedulur Margono. Dalam rangka HKJS ini, jadi pada krisis kemanusiaan dan kegawat daruratan kesehatan, hampir semua orang mengalami distres dan gangguan sosial. Jadi, orang sehat itu jiwanya sehat. Dan ingat, Anda tidak sendiri di dunia ini. Oke, luar biasa sekali ya dok. Oke, untuk sedulur Margono, jadi sudah tuntas nih penjelasannya dari ketiga narasumber kita. Terima kasih Dr. Wi, terima kasih Mbak Dita, dan terima kasih Pak Beta. Saya Titis Muslimah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.